Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, hari ini saya ingin mewawancari Bapak terkait praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pada paradigma dilema etika ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak bisa jawab sesuai dengan pengalaman Bapak ya. Langsung saja Pak ya, biar mempersingkat waktu. Baik, sebagai pemimpin ini pasti Bapak kan sering nih dihadapi dengan suatu dilema lah, permasalahan. Jadi selama ini bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Memang selama saya jadi kepala sekolah ini banyak dilema etika yang sudah saya hadapi. Contohnya di kelas 3 dan kelas 5. Tentu dilema etika ini banyak hal yang perlu permasalahan ini yang terjadi di sekolah kita ini. Jadi itu kita harus melihat bagaimana risiko dalam dilema itu. Kita itu supaya saya bisa menangani masalah-masalah tersebut. Itu mungkin Bayu ya. Jadi Bapak melihat risiko ya Pak ya, supaya nanti kedepannya bagaimana cara mengatasinya bisa diselesaikan dengan baik. Ya, terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang di dalam mengambil sebuah keputusan dari kasus ini harus diperhitungkan dengan matang ya, karena nanti bagaimana keputusan yang kita ambil itu bisa berdampak ke sekolah ya. Tentu dampak baik buruknya itu harus kita koordinasi dulu, mungkin baik dengan guru ya, komite, baru saya bisa mengambil keputusan dari permasalahan dilema kita tersebut. Jadi tetap berkoordinasi Pak ya dengan komite maupun dengan guru ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Memang kita harus mempersiapkan langkah-langkah ya. Mungkin ya kita petakan dulu siapa yang perlu terlibat dalam mengambilkan keputusan ini, atau fakta-fakta apa yang ada. Terus kita mencari juga masalah ini kita juga bisa menyelesaikan ya, secara sendiri atau perlu koordinasi dengan pihak-pihak lain. Itu selama ini Bu. Berarti adanya kayak kolaborasi lah Pak ya. Ya. Minta masukan mungkin dari pihak luar juga kan. Ya. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang kita tetap pada prinsipnya itu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntolodo, Buri Handayani. Jadi kita mengambil keputusan ini yang benar-benar berpihak kepada siswa. Jangan sampai siswa ini istilahnya kan jadi korban dari keputusan kita kan gitu. Jadi tetap pada itu panutannya tetap KHD Pak ya, filosofi KHD itu memang udah sangat luar biasa ya. Intinya berpihak pada siswa lah ya. Karena memang tujuan utama kita kan memang harus semuanya kembali ke siswa Pak ya. Kemudian ini hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan mungkin bagi Bapak dalam pengambilan keputusan? Adakah tantangan? Memang di dalam mengambil keputusan ini banyak tantangannya ya. Karena tantangan ini saya menurut kami sebagai kepala sekolah ini baik, tapi belum tentu baik menurut masyarakat atau pihak-pihak lain di dalam menanggapi keputusan kita.
Tapi pada intinya kita harus tetap mengambil keputusan itu yang adil gitu ya, yang adil, yang penuh rasa kekeluargaan, ikhlas, dalam arti semua pihak itu dapat menerima apa yang menjadi keputusan kita gitu. Segala sesuatunya baik buruk tetap tidak terlepas dari tantangan ya Pak. Iya. Intinya tetap kita bisa mengambil keputusan secara adil dan Iya. tidak merugikan pihak manapun. Iya itu. Nah, sekarang apakah Bapak ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya memang kita di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau dilematika ini kita sifatnya pada intinya fleksibel tuh. Lihat dari permasalahan itu, kalau memang permasalahan itu tidak berat ya kita bisa langsung putuskan pada hari itu. Tapi kalau memang permasalahan itu yang kita hadapi itu berat, memang kita perlu koordinasi baik dengan guru mungkin ya, karena kalau siswa berarti nanti kan gurunya kita tanya bagaimana siswa ini, baru kepala sekolah memutuskan. Kalau berkaitan dengan masyarakat mungkin ya guru kita ngajak rembu ya komite ya, baru kita mengambilkan sebuah keputusan itu. Jadi fleksibel lah Pak Ya fleksibel lah. Kalau memang berat ya, kita jadwalkan kegiatan ini ya. Kalau memang ringan mungkin bisa langsung Iya. selesaikan hari itu juga. Iya. Pak, ya. Nah, ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Mungkin ada seseorang yang membantu atau siapa? Memang selama ini saya selaku kepala sekolah, ini rekan-rekan guru itulah yang membantu saya di dalam mengambil sebuah keputusan, terutama dilema ini kan, dilematika ini guru-guru ya, bahkan masyarakat istilahnya kita tidak mengambil dalam suatu keputusan sendiri, tapi melalui kolaborasi, melalui diskusi dengan guru, baru kita mengambil keputusan gitu Bu ya. Berarti tetap ya Pak Bapak. Iya, dengan Koordinasi rekan dengan sejawat Bapak, ini iya, kan tetap, perlu iya, komunikasi ya. masukan apa segala macam. Nggak Tapi mungkin nanti kepala ya, sekolah betul. langsung mutus sendiri Ya, juga tapi nanti katakan tetap ya. lah muaranya nanti Iya. Bapak yang memutuskan ya, begitu ya. Iya. Baik, nah terakhir nih Pak. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi nih, apa pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi dari sebuah misalnya permasalahan yang menjadi pembelajaran ya, pembelajaran bagi diri saya ya, juga rekan-rekan, ini harus ada pertimbangan ya di dalam memutuskan sebuah permasalahan itu agar bernilai atau bermanfaat untuk siswa ya, di siswa dan masyarakat lah di sekolah kita gitu. Ini satu pembelajaran untuk kami gitu. Jadi agar setiap keputusan yang diambil ke depannya itu bermanfaat bagi siswa dan seluruh warga sekolah lah paling Pak ya. Iya, dan bisa membawa dampak positif lah bagi sekolah kita gitu intinya. Baik, jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya dapat ambil kesimpulan setiap ada permasalahan Bapak pastinya akan selalu berkoordinasi dengan kayaknya rekan-rekan guru ataupun dengan komite kan, dengan ataupun dengan masyarakat yang dianggap memang perlu lah kan, dan melihat kasusnya seperti apa dulu nih kan. Kalau memang kasusnya bisa diselesaikan langsung, selesaikan langsung. Kalau memang harus memerlukan waktu, perlu dicari dulu fakta-faktanya Pak ya, kebenarannya kan, ya apakah benar atau tidak ini. Kita kan tidak bisa juga langsung menyalahkan satu pihak gitu kan, kita harus cari dulu kebenarannya kan, apa yang dengan mengidentifikasi tadi itu kan Pak kan. Dan intinya apa setiap keputusan yang Bapak sudah ambil itu muaranya pasti harus berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, jadi saya rasa Bapak sudah menjadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang adil, bijaksana gitu kan, dan dapat dipertanggungjawabkan pastinya nanti Pak ya. Misalnya dengan adanya kerjasama lah yang jelas ya. Karena walaupun Bapak sebagai pemimpin tetaplah harus berkoordinasi dengan berkolaborasi intinya kan dengan rekan-rekan yang lain. Baik. Oke Pak, baik, mungkin itu saja wawancara kita terkait dengan pengambilan keputusan ini berbasis
nilai-nilai kebijakan tentang dilema etika yang Bapak sudah pernah rasakan. Nah, semoga nanti kedepannya kita bisa mengambil keputusan yang benar-benar baik lagi, bijaksana. Dan saya juga bisa belajar banyak dari Bapak nih, karena Bapak pemimpin kan. Nah, mungkin saya nanti, karena saya masih junior, nanti bisa bertanya-tanya dengan Bapak gimana sih, mungkin saya ada kendala dalam mengambil keputusan mungkin di kelas, ada siswa yang seperti apa, kan nanti bisa berkoordinasi dengan Bapak. Baik, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya, kesediaan Bapak untuk diwawancarai hari ini. Semoga sukses selalu ya di Ya. satu langkah maju. Ya, baik, Pak. Mungkin itu saja Pak. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi mohon izin Pak, kedatangan saya hari ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di demonstrasi kontekstual modul 3.1. Di sini kita disuruh melakukan praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang berkaitan dengan dilema etika. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan Bapak. Bapak bisa menjawab sesuai dengan apa yang pernah Bapak alami. Ya. Nah, mungkin langsung saja Pak ya. Ada pertanyaan pertama. Silakan. Mungkin kita apalagi Bapak sebagai pemimpin ini pasti pernah mengalami dilema lah ya Pak ya. Terus selama ini bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bijukan moral? Ya, tentunya pengalaman kami sebagai kepala sekolah pasti ada hal yang seperti itu yang menurut pertimbangan kami sisi satu benar, yang lain juga benar, atau ada yang salah dan yang benar. Tentunya pertama kami mengidentifikasikan atau melihat fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan dari hal-hal yang akan kami putuskan, dari segi positifnya, dari segi negatifnya, sekaligus melihat permasalahan secara keseluruhan. Ya, setelah itu, setelah kami pertimbangkan, besar kami ambil keputusan dan tidak mengesampingkan yang satu dan yang lain. Artinya yang utama kita utamakan, kemudian nanti akan menyusul yang selanjutnya, karena kedua-duanya ya secara pandangan kami benar, tetapi pasti ada yang kita utamakan, yang urgen lah paling tidak untuk hal itu. Kalau untuk hal yang mungkin yang kami anggap ini benar, ini yang salah, pun juga kita memberikan pengertian. Paling tidak kita panggil orangnya, kita berikan pengertian, dan mungkin pada suatu saat nanti bisa diperbaiki untuk lebih baik lagi, dengan selalu selalu bermusyawarah kepada rekan guru, pegawai atau stakeholder yang ada di sebelah. Rasa itu. Berarti dengan melihat fakta-fakta Iya, iya. Apa positif negatifnya Iya, pasti. dan Iya. tidak menguntungkan atau tidak merugikan Iya. kedua belah pihak kan? Iya. Ya. Pasti. Kemudian bagaimana nih Bapak menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi biasanya keputusan itu pertama secara pribadi saya sudah melihat secara keseluruhan, kemudian juga saya akan meminta masukan dulu dari rekan-rekan sejawat, mungkin dari hal karena ini kedua-duanya baik, pasti kita mengutamakan untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama yang manfaatnya, yang keputusannya lebih banyak, lebih besar dampaknya untuk kepentingan sekolah, sehingga kepentingan-kepentingan lain juga tidak terlupakan. Ya biar ya tentu sekolah ini pasti dengan jumlah guru yang sampai
guru dan tenaga pendidikan yang berjumlah 23 orang, tentunya bermacam-macam karakter, bermacam-macam sikap, saran, ide dan pendapat yang semuanya saran dan ide pendapat itu semuanya baik, tapi pasti pertimbangan yang kami ambil adalah pertimbangan yang secara positif, secara keseluruhan, dan semuanya demi untuk sekolah. Saya rasa itu. Nah, berikutnya ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, pertama sih biasanya kalau kita langkah-langkahnya, ya pertama kalau masa itu kita pertimbangkan masalahnya, apa masalahnya untuk kita ambil keputusan, siapa itu pelakunya atau orangnya mungkin ya, atau juga mungkin kita mengumpulkan data, apa datanya, apa masalahnya, atau fakta-fakta apa yang terjadi pada hal tersebut. Ya, setelah itu kita analisis. Setelah kita analisis, ya dengan berbagai pertimbangan mungkin masukan dari teman-teman, barulah kita ambilkan keputusan. Ya, keputusan pasti tidak merugikan orang lain. Ya, sama-sama senang. Ya itu saya rasa. Nah, kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya selalu bermusyawarah dalam memberikan keputusan, sekaligus memberikan penjelasan berkaitan dengan dilema yang kami alami. Ya pasti itu musyawarah. Ya. Intinya bermusyawarah. Musyawarah ya. Karena penting. Inti terakhirnya keputusan itu di tangan kepala sekolah. Anda udah mendengar komentar dari rekan-rekan lain, saran-saran atau masukan. Iya, seperti itu kira-kira. Kemudian berikutnya hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin Bapak ada mengalami sedikit tantangan, pasti ada lupa-lupa. Mungkin ada yang pro atau kontra. Itu pasti banyak. Tantangan seperti itu banyak. Contoh saja, ini kan kurikulum merdeka itu kan baik, bagus, dan 13 juga bagus. Yang dilema itu merubah pola pikir teman-teman. Bagaimana ini kurikulum merdeka biar bagus betul-betul. Jadi kan mengubah mindset dan perilaku kebiasaan-kebiasaan itulah yang kita ubah. Itu paling sulit tuh. Merubah kebiasaan itu atau mindset teman-teman. Ini untuk meyakinkan, saya kaitkan dengan kurikulum merdeka ini, pembelajarannya, cara mengajarnya, metodenya, sekaligus itu pasti merubah mindset dari pola lama ke pola yang baru. Itu tantangan itu. Karena kalau kebiasaan-kebiasaan lama kalau merubah suatu hal baru pasti ada yang tantangannya Pak. Ada yang menerima, ada yang juga pasti susah sekali menerima. Iya, betul. Baik. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Pertama, kita secara formal itu tidak membuat jadwal, tetapi kita akan memberikan jeda waktu. Suatu peristiwa, suatu kasus yang terjadi, tentunya setelah kita pertimbangkan, barusanlah kita panggil. Tidak seketika. Ya, hari ini ada kasus, paling tidak kita baca dulu apa masalahnya dan sebagainya. Barusan besoklah kita panggil secara pribadi maupun secara kelompok. Kalau memang dia kelompok untuk kita selesaikan permasalahannya untuk lebih baik ke depannya. Karena kasus ini kan kita kan tidak tahu kapan akan terjadi. Iya. Jadi kita harus siap lah. Siap. Tapi tidak langsung di tempat. Ya tetap kita lihat dulu. Kecuali emergensi seperti misal mungkin ada hal-hal yang kecil yang tidak memerlukan pemikiran atau pendalaman, itulah mungkin bisa lah. Juga tidak pada tempat, di suatu tempat itu pasti kita panggil ke ruangan tertutup ya, agar ya verifikasi teman-teman menjalani hal-hal yang tidak diinginkan, bukan tidak diinginkan ya, ada hal-hal yang mungkin harus tertutup yang tidak didengarkan hanya antara saya dengan teman atau dengan rekan kerja.
adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya pasti tentunya rekan kerja yang bisa saya anggap mampu memberikan saran dan masukan, pastilah saya minta pendapat teman-teman senior maupun junior. Kalau senior dalam arti ketuanya, kalau junior keilmuannya, minta masukannya ya dari segi berbagai hal, sehingga tidaklah saya putuskan sendiri, tapi pastilah terakhirnya saya lah yang untuk memutuskannya ya. Karena setiap keputusan Iya. tetap ada Ya, pemimpin. ya, tanggung jawab Sekali. Bapak Iya. sekolah. Ini terakhir nih Pak. Iya. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Yaitu setiap keputusan selalu kita putuskan dengan bijak, arif dan bijaksana, agar keputusan yang kita ambil merupakan keputusan yang sama-sama menyenangkan dan tidak merugikan orang lain, dengan hati tulus dan ikhlas, sehingga apapun yang kita putuskan merupakan itu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar bekerja itu tenang untuk dunia dan akhirat. Saya itulah yang penting. Oke. Jadi dari hasil wawancara ini saya lihat Bapak ini sosok pemimpin yang dalam mengambil sebuah keputusan ini benar-benar sudah adil, bijaksana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena tadi Bapak kan dari proses mengidentifikasi setiap masalah tidak langsung, biasa kan ada orang yang ada seseorang yang bersalah langsung ditegur di situ, kan tidak baik juga Bapak dengan cara memanggil. Dan intinya tadi bermusyawarah lah ya Pak ya, walaupun Bapak seorang pemimpin, Bapak tetap melakukan musyawarah dengan rekan-rekan kerja yang lain, tidak akan minta masukan, saran, tapi tetap keputusan di akhir tetap ada pada pemimpin. Jadi semoga nanti kedepannya kita bisa menjadi pemimpin yang selalu amanah ya Pak ya, adil dan bijaksana kepada bawahan, kepada siapa saja. Mungkin itu saja nih Pak wawancara kita hari ini. Nah, terima kasih nih atas waktu dan kesediaan Bapak nih dalam sesi wawancara ini. Saya juga mengambil pelajaran nih dari Bapak nih. Semoga nanti kedepannya saya juga bisa menjadi pemimpin seperti Bapak nih. Insyaallah. Amin ya Pak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih Pak atas waktunya. Oke, nanti kalau lain waktu bisa berbagi pengalaman boleh ya Pak ya. Insyaallah. Karena kan kami ini senior, junior ini perlu bimbingan dan arahan dari para senior. Insyaallah pastilah kita berkolaborasi. Mungkin kami segi tua, tapi pengalaman keilmuan tentang hal-hal yang baru mungkin ini juga nanti yang masukannya. Yang jelas berkolaborasi lah, saling mengisi untuk Indonesia yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik. Baik, mungkin itu saja Pak. Itu saya mohon pamit nih Pak. Sama-sama. Makasih ya Pak ya. Assalamualaikum Bapak. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis